Shalom Bro and Sis, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami. Hari ini tanggal 17 Agustus 2022, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kayak bajunya merah putih. Merah putih. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil dari Matius 22 ayat 15 sampai 21. Jadi terlebih dahulu kita mulai dengan doa ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk hari ini Kau boleh tambahkan usia kemerdekaan negara kami tercinta Republik Indonesia. Yes. Kami percaya Tuhan bahwa semua atas kehendak-Mu, semua atas campur tangan-Mu, Engkau yang pegang kendali atas negara ini Tuhan, atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Bukalah mata hati pikiran kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Kau ingin katakan kepada kami. Amen. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bapa, Putra, Kudus, amin. Jadi bacaan hari ini dari Matius 22 ayat 15 sampai 21. Dengan perikop, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jadi dalam perikop ini kita menanggapi firman Tuhan ini bahwa ketika Yesus ingin dicobai oleh orang-orang Farisi untuk menjatuhkan dia, bahkan orang Farisi sendiri yang dia membawa orang-orang Herodian, orang-orang Herodes bersama dia. Untuk jadi dua kubu ya, dua orang-orang Farisi, dua kelompok datang bersama untuk menjatuhkan Yesus dengan memberikan pertanyaan yang istilahnya jebakan Batman lah ya. Jebakan. Jadi kalau dipertanyakan bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar? Ya, sehingga Yesus mengatakan dengan memberi jawaban yang begitu baik. Ya, karena Yesus tidak datang untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan juga, ya kan? Yesus datang sebagai penolong. Dan dia juga nggak membatalkan atau nggak ini hukum Taurat juga. Orang-orang Farisi itu kan atas nama. Kalau di kitab paralelnya itu kitab Lukas itu dia bicara yang Lukas 20 ayat 20 ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, yaitu orang Farisi ini gitu. Nah, jadi di sini dalam perikop ini kita lihat bahwa ada Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertindak, bahwa Yesus mengatakan bahwa coba uangnya mana, ya kan, untuk bayar pajak itu, gambar siapa dan tanda siapa di dalam uang itu. Ternyata gambar Kaisar, ya, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu bayarkan kepada Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Berarti ada kata wajib. Itu betul. Suatu keharusan ya. Ya, jadi kalau saya menanggapi firman ini adalah
kita sebagai umat Kristiani itu tidak lepas dari sebagai warga negara yang baik ya. Ya. Kita harus taat kepada pemerintahan. Ya. Kenapa? Karena pemerintah sendiri itu kita percaya itu dipilih oleh Allah. Ya. Ya kan? Jadi Tuhan memerintahkan kita nih supaya menghormati otoritas yang Tuhan berikan kepada masing-masing pemerintah. Masing-masing orang yang duduk di situ pasti atas izin pemerintah, pasti atas izin Tuhan, gitu kan. Nah, itu ada peribahasa yang duniawi ya, dia bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus dimanapun kita berada, kita harus menjunjung pemerintah yang ada gitu. Betul. Kenapa di sini berbicara tentang berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan. Itu berbicara mengenai tadi bro bilang kita harus taat kepada pemerintah ya. Apalagi pada saat ini kita melaksanakan 17 Agustus bro. Kita harus mengikuti, kita harus merayakan juga. Bagaimana kita sebagai warga Indonesia kita merayakan kemerdekaan ini gitu. Dan bukan hanya kita harus mengakui pengakuan bahwa kita itu adalah warga Indonesia. Demikian juga bukan hanya pemerintahan. Kepada Allah apa yang wajib. Jadi mungkin kalau di sini aku terusin bro. Jadi Tuhan itu tetap berdaulat atas segala dalam mengangkat pemerintahan yang ada, ya kan? Karena sesungguhnya semua di dunia ini harus atas seizin Dia, gitu, atas seizin Tuhan, ya kan? Jadi mentaati pemerintah ini dilakukan dalam rangka kita mentaati Tuhan. Ya, betul. Iya kan? Kalau yang kedua kan bahwa kita harus mentaati Tuhan itu dalam bentuk apa itu, bro? Iya. Dia bilang wajib, dia bilang di sini kan berikanlah dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada jadi, Allah. Apa selain kita memberikan kepada pemerintah apa yang menjadi milik pemerintah, kita juga harus memberikan diri kita kepada Allah karena kita milik Allah. Iya, betul. Dengan cara apa kira-kira? Melayani mungkin ya? Iya, pelayanan kita persembahan menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi sebenarnya kalau kita in shortnya nih di dalam uang dinar itu kan ada gambar kaisar, tanda kaisar. Dalam diri kita ada tanda Kristus, ada gambar Allah. Allah, betul. Ada tanda Allah karena kita tahu bahwa kita serupa gambaran Allah. Jadi kira-kira demikian, bro. Ya, jadi itu ada. Jadi apa yang kita pelajari poin-poin untuk kita kekinian saat ini bahwa tadi adalah ketaatan kita kepada pemerintahan. Gitu. Karena itu juga bukti dari kita taat akan Tuhan, betul. Allah. Terus ketaatan kita kepada Allah juga. Jadi memang mengenai ketaatan kita sama ke pemerintahan itu banyak katakan dalam di Roma 13, bro. Roma 13 tadi aku baca-baca juga. Ya banyak lah. Ada satu poin lagi yang saya dapat, bro. Ketika kan Tuhan itu bisa peka. Dia tahu nih orang, makanya dia bilang, "Oh ya lo orang-orang munafik." Ya, jadi ketika ada hubungan intim dengan Tuhan, kita juga akan dipekakan oleh Tuhan. Kita tahu nih ada orang-orang yang memang ini orang-orang sekitar kita kan nggak semuanya orang-orang lurus. Balik-balik lagi ya. Ini ketika bicara Yesus dicobai, kita pun demikian. Dalam situasi masa kini kita juga sering dicobai lah. Betul. Dalam arti ya mungkin kita nggak usah bayar pajak begini kan. Nah tapi ada kebutuhan yang lebih lagi. Atau pemikiran bahwa kalau kita bayar pajak buat apa? Orang korup juga gitu kan. Betul. Tapi balik lagi itu penghakiman dari Tuhan. Betul. Ya kan. Nah tapi kalau kita tidak membayar pajak, kita akan dihakimi oleh Tuhan. Betul. Gitu kan? Untuk situasi COVID seperti saat ini bagaimana kira-kira? Apakah kita harus booster? Gitu kan? Apakah kita harus ini? Itu adalah kita kan harus obey juga. Kita harus obey juga. Kita harus taat juga ya. Begitu. Jadi demikian untuk hari ini ya. Wah, ada banyak hal yang kita pelajari, yaitu kita harus taat pada pemerintahan, kita harus taat pada Tuhan. Kita memberikan diri kita secara total kepada Tuhan. Iya, betul. Betul demikian. Jadi demikian Francis renungan kami pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberkati. Mari kita tutup
Penutur dan Dengan doa. doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas renungan ini. Biarlah kami boleh belajar bahwa kita akan taat kepada pemerintahan. Terlebih kita akan taat kepada Tuhan. Karena Engkau adalah pencipta kami, karena Engkau adalah Allah yang besar. Terima kasih, kami serahkan. 17 Agustus ini kami akan merayakan kemerdekaan, dan di mana ketika kami merdeka karena Engkau telah memerdekakan kami. Amin. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Putra Kudus. Amin. Shalom. Thank you, bro.